Cindy Ferindika Gorat. Halo, perkenalkan nama saya Lucia Priani. Halo, perkenalkan nama saya Victor Wu. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian poligami. Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris yaitu poligami. Dalam bahasa Arab disebut ta'dud al-zaujat yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Islam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu dalam masa yang sama dan batasan lebih dari satu tersebut adalah 4 orang. Namun, hal ini ada beberapa syarat yang dipenuhi sebelumnya. Poligami sendiri sudah ada pada masa sebelum Islam, yakni bangsa Yahudi. Bangsa ini memperbolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak ada batasan berapa jumlah perempuan yang dipoligami. Kitab Ulangan 25 ayat 5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun dia telah beristri. Kitab Ulangan 21 ayat 10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri 2 orang, bahkan Nabi Yakub beristri 4 orang. Bangsa Arab sebelum masuknya Islam juga sudah mengenal poligami. Ada yang beristri 10, bahkan ada yang sampai memiliki 17 istri. Banyak para sahabat Nabi yang ketika masuk Islam memiliki istri lebih dari 4. Setelah turun ayat Al-Quran surat An-Nisa 4 ayat 3 yang berisi tentang pembatasan jumlah istri, Rasulullah memerintahkan agar mereka memilih 4 dan menceraikan yang lainnya. Sedangkan pada masa Islam, Islam datang untuk mengatur poligami. Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan perkawinan poligami dalam konteks sebelumnya. Ini sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Sedangkan poligami berasal dari 2 kata yaitu poli dan gami. Poli memiliki arti bentuk terikat dalam KBBI dan gami memiliki arti lebih dari 1. Jadi, pengertian poligami itu sendiri adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini lebih beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika seseorang ingin melakukan poligami, maka dia harus bisa berlaku adil. Apabila tidak terpenuhi syarat adil, maka dilarang untuk melakukan poligami. Tentang kesulitan memenuhi keadilan terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 129. Undang-undang perkawinan dan undang-undang perdata dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon kholidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqon kholidon ini ditarik dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, atau mitsaqon kholidon. Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut, dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah atau tentram, cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Dalam hukum positif Indonesia, di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Izin berpoligami oleh pengadilan agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan kompilasi hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang muamalah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Mas Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi. Jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Baik konflik antara suami dengan istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Misalnya, istrinya ternyata mandul, tidak dapat membuahkan keturunan. Istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu, poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan, memenuhi kebutuhan biologis, maka hukumnya juga haram. Poligami hanya diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa, seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini pun merupakan sesuatu yang sangat berat. Seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil, tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil. Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Menurut mereka, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi dibatasi hanya sampai 4 orang istri. Akan tetapi, kebolehannya tersebut memiliki syarat, yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran. Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja. Itu jauh lebih baik. Para ulama ahli sunnah juga telah sepakat bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari 4, maka hukumnya haram.
Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang 4 itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri 4 orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorang pun yang dibenarkan nikah lebih dari 4 perempuan. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Syatrus. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya. Namun dengan 2 syarat, yaitu terpenuhi. Yang pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur. Dan seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fikih paling tidak memiliki 2 syarat. Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya. Syarat-syarat poligami. Dalam berpoligami pun tidak semena-mena langsung dapat dilaksanakan. Ada tahap-tahapannya yang harus dilalui agar dapat melaksanakan poligami tersebut. Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami dalam hukum Islam menurut Syariuti Tablib SH adalah sebagai berikut. 1. Jumlah istri maksimal 4 orang seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa berpoligami adalah maksimal 4 orang istri. Itu sesuai dengan dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 2. Mampu berlaku adil terhadap semua istri. Ketika kita memiliki istri lebih dari 1, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berlaku adil terhadap semua istri. Adil di sini belum tentu sama rata, karena perspektif adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam perkara lahiriah, maka ia akan datang pada hari kiamat dan keadaan miring tubuhnya. 3. Mampu menafkahi istri-istrinya. Ketika seorang lelaki ingin berpoligami, maka mau tidak mau ia harus memiliki kecukupan materi, karena ketika seorang lelaki memiliki istri lebih dari 4, maka ia memiliki tanggungan yang banyak pula, karena ia harus menghidupi lebih dari 1 keluarga. Bila istri tidak berfungsi sebagai istri, 4. Bila istri tidak berfungsi lagi sebagai istri, maksudnya adalah apabila sang istri tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai istri, sang istri telah melupakan kodratnya sebagai seorang istri. Salah satu adalah kebutuhan seksual, tentunya akan menjadi kepincangan yang mengganggu laju sejahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual bukanlah satu-satu tujuan dari perkawinan, namun ia akan mendatangi pengaruh besar manakala tidak terpenuhi. Dampak poligami secara umum. Pada pasal 2 dalam konferensi CEDAW yang telah diratifikasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dalam atau
penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Melihat pengertian kekerasan terhadap perempuan tersebut, peneliti menganggap bahwa perkawinan poligami termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan. Fakta di seputar poligami menunjukkan banyaknya penderitaan yang timbul akibat poligami. Berdasarkan pengaduan istri yang datang ke LBH Apik Makassar, lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan tahun 2006 sampai 2010, terungkap bahwa poligami melahirkan dampak tertentu bagi istri maupun anak-anak. Dampak yang paling banyak dialami adalah istri tidak diberi nafkah oleh suami, istri diterlantarkan atau ditinggalkan, istri mengalami tekanan psikis, istri dianiaya secara fisik, dan istri diceraikan.